beberapa hari karena memang Lebaran, terus kita juga nggak update juga karena memang sibuk ya keluarga. Terus akhirnya kemarin tuh ada postingan itu, terus akhirnya saya tanyakan juga ke Insan. Insan juga melihat bahwa ada beberapa lah yang disampaikan ke dia. Memang dia agak sedikit ya ada ketersinggungan dan lain-lain. Tapi saya bilang udah nggak usah ditanggapi, nggak usah diposting, nggak usah di media sosial. Cuman kata informasinya saling memosting kan gitu. Nah saya sampaikan juga ke Insan, udah Insan fokus saja sekarang lagi eh, menjalankan proses sidang, terus menjalankan proses hukum, udah itu fokus saja itu. Nggak usah lagi ibaratnya memicu satu persepsi-persepsi yang nanti digoreng-goreng oleh netizen yang nggak sesuai, terus akhirnya jadi kemana-mana. Saya bilang, udah kita fokus saja. Jangan dengerin hal-hal yang kurang enak, kurang elok, ya kan. Begitu juga dengan postingan-postingan katanya diposting semuanya. Nah itu saya rasa ini kan hal-hal seperti ini nih udah nggak perlulah dibuat gitu kan. Udah sekarang jalan berjalan seperti apa gitu kan. Kayak semacam dibikin satu hal yang nanti hasilnya juga ribut lagi, ada perdebatan lagi dan lain-lain gitu. Itu sih poinnya, saya udah sampaikan tadi sama Insan, udah stop, nggak usah lagi, ya kan. Kalau nanti dia yang posting dari pihak ngawam misalnya posting, biarkan aja kan. Netizen sekarang udah bisa menilai sendiri, atau masyarakat Indonesia sekarang nggak pinter kan, dah. Ngapain lagi kan, udah prosesnya udah begini bergulir ya sudah jalankan aja kan. Ya, ya kalau proses hukum itu kan adanya kepastian hukum itu kan berdasarkan adanya laporan, terus pasal yang dikenakan dan sanksi hukuman kan gitu. Tapi balik lagi kita harus sampaikan di sini bahwa ini proses masih bergulir, kita masih mengawal kasus ini dan kita belum bisa memberikan informasi apapun terhadap siapa yang nanti akan jadi tersangka, karena kita tahu bahwa proses hukum ini secara objektif dan tentunya apalagi di Bareskrim ini nanti eh, akan bergulir dan kita akan komunikasi baik terhadap penyidik untuk sama-sama mengawal kasus ini dengan baik tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan, tanpa ada backingan itu. Nanti kan kita akan lihat nih perjalanan seperti apa nih proses yang di Baris Krim. Kan sebenarnya eh, proses itu kan nggak bisa diatur dengan waktu timelinenya sesuai dengan nanti acara pemeriksaan dan acara seperti apa itu nanti proses hukum itu kan. Tapi balik semua itu kan karena mungkin ada emosional terus terpacu. Saya makanya sampaikan pesan moral buat Insanul, udah jangan terpancing dengan emosional, bisa mengendalikan diri. Saya sampaikan ke Insanul. Jadi lebih kepada tenang sekarang, nggak usah terlalu emosional. Ya kalau kita lihat di sini ya ada buzzer-buzzer yang menyerang, memberikan statement-statement, hal-hal yang kurang-kurang bagus ya. Kayak ada beberapa berita-berita yang nggak benar, hoak-hoak ya. Nah itu bisa kita lihat tuh, kita udah ngumpul-ngumpulin juga kemarin. Karena memang ini beritanya mau digoreng seperti apapun, ya nyatanya memang prosesnya ya masih seperti ini, nggak ada yang ditambah dan kurang. Jadi masih ada berjalan, masih berprogres, apa semua masih berjalan. Ya itulah yang makanya sebenarnya kenapa perlu eh,
diambil alih langkah-langkah ini oleh Barreskrim Mabes Polri khususnya Divit Cyber ya. Ini karena kalau nggak diberi cepat kepastian hukumnya, ini nanti menjadi liar kemana-mana, terus nanti faktanya jadi nggak fokus dan lain-lain. Saya rasa nanti setelah saksi yang dipanggil katanya habis Lebaran mau datang ya, mudah-mudahan cepat hadir terus langsung cepat difaktakan gitu oleh penyidik kan gitu. Jadi nggak lama-lama, nggak berlama-lama karena nanti ya itu jadi netizen disarangi oleh buzzer-buzzer yang menyerang negatif. Jadi seperti itu, buzzer-buzzer nggak bener ya gitu. Kalau kita baca tuh kita lihat tuh ada beberapa buzzer yang menyerang kelihatan sekali tuh gitu. Ya, Insan momen Lebaran kemarin mau ketemu anaknya, cuman begitu Insan komunikasi sampai sekarang belum bisa ketemu juga sama anaknya. Itu cerita terakhir. Jadi Insan sampai tadi juga masih minta konsultasi agar mau ke perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak agar bisa nanti dibuat seperti apa maunya. Nah, mungkin gitu nanti. Karena udah mulai nggak bisa komunikasi bagus dengan anak, jadi Insan agak sedikit repot. Ya, dia nyesel banget ya kok begitu ya, seperti itu ya. Semua dipostingin, semua postingin. Jadi menurut Insanul tuh kayak semacam konten itu dibuat menaikin sesuatu hal, ada kepentingan tertentu menurut Insanul. Tadi yang saya bicara karena udah udah nggak sehat lagi gitu loh. Artinya udahlah ranah-ranah pribadi udah ngobrol aja, kenapa mesti postingin gitu. Itu yang dia sesalkan seperti itu. Kenapa mesti posting-postingin gitu.